Aneh, orang itu takut bangkrut. Dia takut kena kanker. Tapi dia tidak takut sama sekali jauh dari Kristus. Aneh ya, orang bisa takut nanti dagangannya gak laku. Tapi dia gak takut kalau dia dirampok atau dirampas roh pelayanan di dalam dirinya. Sedangkan pelayanan itu kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Melayani Tuhan itu sebenarnya adalah senjata rohani. Tanpa itu hidup kita gak mungkin bisa betul, percayalah saya. Bayi di palungan itu 2000 tahun lalu telah menjadi pria dewasa. Dan setelah kebangkitannya menjadi segala kuasa di bawah kakinya. Immanuel, Immanuel, Allah beserta. Kau ada dengan kami. Tidak ada yang perlu kami takuti. Selain Engkau tiada yang lain yang kami takutkan. Yang tertinggi adalah kehilangan Tuhan. Izinkan kami merasakan damai sejahtera dan merasakan iman. Bukan fear. Izinkan kami untuk melihat hidangan yang Kau siapkan di hadapan musuh. Bukan musuh itu sendiri yang kami pandangi. Kasih pada jemaat-Mu hari ini iman yang teguh untuk menghadapi next year. Kuundang hadirat-Mu memenuhi hati kami semua. Sampaikan sabda-Mu Tuhan, berita firman yang memerdekakan. Hamba-Mu lari sembunyi di balik salib itu agar Tuhan yang beracara sendiri dengan umatnya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, puji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya ajak kita untuk melihat bagaimana kita bisa berdoa melawan semua roh takut, bahkan ketika dalam ancaman. Dan kita bisa melihat ujungnya dari setiap ancaman yang mungkin terjadi di hidup ini adalah jarahan yang Tuhan janjikan. Kita buka dulu ceritanya di 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 saya bacakan. Kemenangan atas Moab dan Ammon, inilah akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazon Tamar yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua, nah ini gara-gara batuk jadi hilang. Ayat berapa? Sudah 4 ya. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ayat 5. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu. Sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel? Dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu, kata mereka. Bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini. Di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Coba saya jelaskan bagaimana ancaman itu bisa mendekati kemah orang benar. Seperti apa beroperasi roh ketakutan? Biasanya selalu melalui negative spirit. Selalu melalui roh yang negatif dulu. Dan melalui musibah dan masalah.
Setan bisa pakai problema kita untuk mencuri apa yang sesungguhnya berharga. Problema atau masalah itu sendiri bukan tujuan akhirnya. Sebab problema atau masalah itu hanyalah kendaraannya saja. Yang setan ingin curi adalah iman percaya kita dan damai sejahtera. Kalau damaimu bisa dicuri dengan sedikit masalah, dia nggak perlu tambah dosisnya. Dia tahu ini sanggup melemahkanmu, disimpan di lemari besinya. Nanti pada waktu Anda sudah berada di titik tinggi, dipromosikan misalnya, atau Anda lagi bahagia-bahagianya, happy banget family-nya, di situ dikeluarkan lagi, setan tahu tepatnya kapan untuk menjatuhkanmu. Dia mencoba senjatanya, karena setan tidak maha tahu. Jadi kalau di titik ini, titik tertentu, dengan dosis begitu dan perkara tertentu, Anda sudah bisa kehilangan sukacita, tercuri damainya. Simple, percayalah, dia akan cabut lalu. Setelah itu, dia tidak akan lanjutkan serangannya. Karena dia menunggu serangan fajar. Pahami dulu cara berpikir setan. Saya ngomong begini supaya dia dilucuti. Supaya Anda berjalan tahun depan itu jangan sampai salah langkah. Setan itu licik. Dia tidak akan jatuhkan Anda now. Setan itu ngerti kuasanya bunga. Bukan bunga-bungaan. Tapi seperti bunga bank atau the power of interest. Dia tahu itu. Kapan dia akan jatuhkan you. Dia tahu. Makanya saya nggak akan mudah menunjukkan takut. Bijaksana iya saya harus pikirkan. Saya nggak boleh mempresentasikan bahwa roh saya ini mudah terancam oleh keadaan. Karena setan akan membaca itu karena dia tidak maha tahu. Setan akan baca gerak-gerikmu dan keputusan hidupmu. Dari situ dia akan lihat, oke, bagus ini mempan. Obat ini cocok sama orang ini. Kalau Tuhan punya antibiotik itu menyembuhkan, setan punya antibiotik itu meracuni. Dia tahu bahwa pakai ini Anda pasti mati. Tapi dia tidak mau Anda mati sekarang. Karena dia mau sekali tepuk, beberapa lalat mati, sekali dayung berapa pulau terlampaui. Dia nggak sebodoh itu. Buktinya Goliat ancam-ancam. Kenapa 40 hari ancam-ancam doang? Padahal kalau dia mau bunuh Israel langsung mati. Goliat itu dihinggapi oleh roh jahat. Dia tahu bahwa kalau dia bunuh Israel sekarang, satu generasi mati. Tapi kalau dia ancam sampai akhirnya mereka malu sekali sebagai bangsa. Untungnya Daud maju. Kalau Daud nggak maju hari itu, maka akan menjadi legenda bahwa orang Israel forever kalah. Nanti sampai zaman Yesus pun nggak jadi Mesias. Dia ingin merampas Israel dari dignity, rasa hormatnya. Supaya dia bisa ambil seluruh sejarahnya. Goliat tidak bodoh, dia bukan mau bunuh orang-orang Saul. Dia mau bunuh Israel forever dan di dalam dia hingga roh jahat yang tahu suatu hari akan lahir gereja mula-mula dari golongan Yahudi ini sampai ke bangsa-bangsa. Dia mau bunuh gereja sebelum gereja lahir di perjanjian baru. Untungnya Daud berkata, siapa orang tak bersunat ini? Kok bisa umbar-umbar hina? Kau datang pakai pentung, kau datang pakai pedang. Aku datang pakai nama Tuhan, dia mundur sedikit dan sering. Bang! Langsung apa? Gak boleh gampang tunjukkan takut dengan sesuatu. Gak boleh. Orang Kristen gak boleh panikan. Oh kita ini gudangnya damai sejahtera kok. Tahun 2023, gerak-gerikmu dan keputusanmu akan menentukan kemenanganmu. Tahukah setiap gerakan kita, ada pepatah berkata, di mulut orang benar itu ada kuasa, jangan sembarangan bicara. Betul, bukan hanya, saya tambahkan bukan hanya kata-kata atau kalimatnya. Gerak-gerik keputusanmu akan menentukan. Kalau kita dikit-dikit takut, dikit-dikit lari dari masalah. Ada satu macam tipe olahraga yang jangan ditekuni Bapak Ibu Saudara. Lari maraton boleh, lari sprint, badminton. Lari dari masalah, no way. Ada orang yang kuat sekali staminanya untuk lari dari masalah. Sampai kapan ya? Nah sekarang saya tunjukkan the nature of problems. Semacam apa problema yang menimpa Yosafat hari itu. Seorang raja yang baik. Yosafat ini raja yang baik di Yerusalem. Ayat 1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. Bersama-sama sepasukan orang Meunim. Wah kelihatan ada koalisi nih. Jadi ada Moab, ada Amon. Dua bangsa tuh. Moab dan Amon ini siapa? Ini juga dekat sama Israel. Amon dan Moab adalah keturunan Lot. Kemenakan Abraham. Sometimes your true problems are actually nearer than you think. Masalahmu yang sesungguhnya itu
itu lebih dekat dari yang kau kira. Sedangkan kita itu seringkali takut sesuatu yang di ujung bumi. Paham maksud saya? Malahan bahaya yang tidak kau takuti itu lebih ngeri. Roh takut itu selalu tidak objektif. Roh takut itu selalu mengandai. Roh takut itu selalu berimajinasi sesuatu yang jauh. Lihat ya, coba ya. Orang takut sekali kuman, tapi berani kompromi dosa. Mana lebih bahaya? Kena flu besok sembuh. Kena dosa hati hampa, keturunan dikutuki. Kenapa orang itu takut yang jauh? Takut yang tidak kelihatan, tapi mengkompromikan yang kelihatan. Roh takut itu tidak objektif. Bukan berarti kita boleh sembrono tidak cuci tangan. Paham maksud saya? Sebelum kita tata diri kita, tata dulu rasa takutnya. What is it that you fear the most in life? Definisikan ulang apa itu ancaman. Yang mana jarahan? Supaya kita senantiasa melihat donatnya dan bukan lubangnya. Bolak-balik saya pakai ilustrasi ini, ya wis lah ya. Bani Moab, Bani Amon, lalu ada juga sepasukan orang Meunim. Orang Meunim ini jarang terdengar di Alkitab. Ya sudahlah, ini salah satu bahaya jauh. Bahaya dari jauh yang mendekat kepada Yosafat. Datanglah orang memberitakan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar yakni En-Gedi. Alamak, aduh, ada laskar yang besar, terdiri dari Moab, Amon, Meunim, saya juga nggak tahu siapa mereka. Tapi ada satu lagi ini ekstra tambahan. Jangan dihilangkan karena ini penting sekali. Edom. Edom itu Bani Esau. Kakaknya Yakub yang tidak terpilih, yang tercuri hak kesulungannya. Yang satu dari kemenakan Lot, Abraham, Ishak, ya kan? Tapi dari Ishak jadi umat pilihan. Lalu dari Ishak ada Esau Yakub. Yang dipilih Yakub, Esau jadi musuh. Yang tidak dipilih sebelah kanan atau sebelah kirimu, jadi musuh. Yang tidak dipilih di sebelah kiri, yaitu di sebelah kanan Anda ini, menjadi musuh. Mengepung mereka. Ternyata masalah kita itu jauh lebih dekat. Masalah yang sungguhan ya. Bukan yang kita ada-ada. Masalah yang beneran itu seringkali it's closer to home. Kita takut kalau kita keluar rumah akan ditimpa oleh langit-langit. Kemungkinan besar tidak akan terjadi. Kemungkinannya kecil sekali. Tapi kita tidak pasang genteng kita dengan betul di rumah. Nanti janganlah yang membunuhmu itu bukanlah kiamat. Banyak orang kan ketakutan ini keluar nanti langitnya jatuh gimana. Semua bintang dan bulan itu. Tapi genteng mereka sendiri tidak pernah diperbaiki. Mungkin nanti matinya kejatuhan genteng itu. Edom adalah gentengmu. Edom, Amon, Moab, hanya 1/4 itu yang stranger, yang kita tidak kenal yaitu Meunim. Yaitu bahaya yang kita tidak duga. 3/4 dari bahaya yang sungguh-sungguh ancaman asli itu sudah mudah terprediksikan. Berapa banyak di antara kita tidak bangun kerohanian kita. Sudahlah, mau takut apa itu, takutlah itu dulu. Itulah momok cikal bakalnya everything wrong in your life. Segala sesuatu yang salah. Kenapa kita nggak takut kehilangan Tuhan? Itulah cikal bakalnya segala buah yang salah di family tree atau di pohon keluarga Anda dan saya. Aneh, orang itu takut bangkrut. Dia takut kena kanker. Tapi dia tidak takut sama sekali jauh dari Kristus. Aneh ya, orang bisa takut nanti dagangannya nggak laku. Tapi dia nggak takut kalau dia dirampok atau dirampas roh pelayanan di dalam dirinya. Sedangkan pelayanan itu kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Melayani Tuhan itu sebenarnya adalah senjata rohani. Tanpa itu hidup kita nggak mungkin bisa betul, percayalah saya. Kita bisa takut hal-hal yang jauh, takut ditimpa sama langit-langit. Genteng sendiri, atap rumah, tak pernah diperbaiki. Kita takut nanti gak sukses. Tapi anak-anak muda pacarannya main jamah. Kenapa gak takut bolongnya dari situ nanti setan akan mengutuki pernikahanmu?
Bapak Ibu Saudara, let's get real with Jesus. Tahun 2023, do not walk in fear. Jangan berjalan dalam roh ancaman, tapi berjalan dalam janji-janji Tuhan. Berjalan dalam titah-titahnya. Berjalan dalam perintah-perintahnya. Jangan pilih-pilih, tebang pilih kalau baca firman maunya hanya janji. Kalau kita mau baca Alkitab, baca sekalian sampai kepada perintah-perintahnya. Waktu saya baca ini saya melihat, oh ya. Tapi Yosafat punya hak untuk jadi takut lah, coba bayangkan. Kalau ada laskar yang besar, apalagi beritanya gitu. Berita acaranya gini. Raja Baginda suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin. Dari Edom pula menyerang tuanku, sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni di En-Gedi. Coba katakan En-Gedi. En-Gedi adalah tempat pilihan. En-Gedi itu bagus, nanti Maret saya ke situ membawa jemaat. Saya pergi ke En-Gedi pertama kali, itu tempat kambing hutan, kambing gunung maksudnya. Itu kelihatan beberapa kambingnya waktu itu. Di situ juga ada mata airnya. Di tempat itulah En-Gedi, saya nggak bisa dekati, cuma dari situ kelihatan view. Sempat lakukan waktu itu syuting saat teduh. Dan saya lihat di sana, itu En-Gedi. En-Gedi itu tempat bersejarah, tempat Daud mengubah rasa takutnya dari Saul menjadi lagu-lagu Mazmur di goa. Tapi En-Gedi nggak semuanya bagus. En-Gedi juga bisa tempat seorang pecundang atau pengecut iman lari ke dalamnya tidak berbuat apa-apa, tunggu mati. En-Gedi adalah tempat milih. En-Gedi adalah saat jiwamu terancam. Apakah akan berubah menjadi mazmur atau menjadi kelumpuhan? Ketika kita takut bangkrut, takut sakit, takut ditinggal pasangan. Ketika kita takut tidak berhasil, takut anaknya rusak. Takut nanti proyeknya gagal. Sekarang pertanyaannya adalah, musuhmu sudah ada di Hazezon Tamar, sudah ada di En-Gedi. What you gonna do? En-Gedi bisa menjadi tempat perubahan. En-Gedi bisa menjadi tempat berkat, En-Gedi bisa menjadi tempat kutuk. Yosafat punya hak untuk takut. Ayat 3, Yosafat menjadi takut, lumrah. Siapa bilang orang beriman tidak bisa takut? Iman itu bukan absennya takut. Iman itu pilih-pilih kepada siapa dia lebih takut. Saya bukannya nggak bisa takut, tapi saya memilih untuk lebih takut Tuhan daripada takut sama apapun yang saya takuti, paham maksud saya? Bukan berarti tidak takut sama sekali. Kalau orang tidak pernah takut sama sekali itu menurut saya dia Tuhan. Kita manusia, Yosafat menjadi takut, ini Alkitab jujur sekali. Lalu, inilah yang membuat En-Gedi-nya beda dengan En-Gedi kita. Yosafat menjadi takut lalunya ini loh perbedaannya. Dua orang sama-sama takut, yang satu berujung beriman, yang satu akhirnya ketakutan. Bedanya di kata lalu, masing-masing mereka punya destinasi yang tidak sama. Lalu larilah dia dari masalah. Nah, yang satu lalu dibawanya perasaan takutnya ke hadapan Tuhan. Nah, ini beda. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. When you fear, do you seek God? Waktu kita merasa terancam atau ketakutan, dalam bahaya atau apa, kita cari Tuhan atau lari dari Tuhan. Lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa. Bukan hanya dia seorang. Karena dia yang paling berkepentingan. Wong ini dia adalah rajanya kok. Raja itu berarti kan pengambil keputusan. Amerika gimana hari ini kan sangat tergantung presidennya. Tapi Yosafat ini berhikmat. Loh, yang berkepentingan ya bukan saya doang, bukan saya saja kan. Kan kalau ada apa-apa terjadi, Moab Amon masuk ke sini, lalu kita dihabisi sama Edom dan Meunim, yang rugi kan bukan cuma si raja, mungkin raja yang dijadikan bulan-bulanan, tetapi rakyatnya pun akan mati. Jadi Yosafat mengajak semua rakyatnya di seluruh Yehuda untuk berpuasa. Ini berhikmat. When you fear, kita nggak ajak orang untuk takut, kita ajak orang sama-sama untuk saling menguatkan. Ini orang berhikmat. Biasanya kalau kita takut, kita dengar apa? Kita punya selera, disamakan dengan ketakutan. Kita cari berita-berita yang membuat kita semakin ketakutan. Kalau kita takut, biasanya kita cari orang yang pesimis yang berkata, iya, Anda tidak perlu mereka.
kita sudah terlalu mahir untuk takut sendiri. Kalau kita gabung dengan orang yang ketakutan, nanti lama-lama kita akan dilumpuhkan oleh setan. Kalau Anda ketakutan, carilah orang beriman. Carilah pertemuan-pertemuan doa. Carilah berita firman. Dengarkan khotbah-khotbah yang membangkitkan iman dengan sengaja namun seimbang. Kalau Anda lagi kepahitan, carilah orang Kristen yang kemanisan. Bukan malah orang pahit cari orang pahit, besi menajamkan besi. Orang pahit, orang kepahitan, saling menyesatkan. Disitulah terjadi gosip ya kan. Sama-sama benci seseorang, gak ada gunanya. Itu sama-sama menyeret satu sama lainnya ke neraka sadar-sadar. Harusnya orang yang kepahitan, cari kesembuhan. Bukan cari pembenaran opini. Ini kesalahan yang seringkali terjadi. Kalau kita itu imannya nggak kuat, kenapa kita malah justru menjauhi dari api? Kalau kita mau hangat, dekatlah api unggun. Justru kita harus lihat orang yang imannya kuat. Itu yang dilakukan Yosafat. Dia panggil seluruh Yehuda, ayo besi menajamkan besi. Kita saling menajamkan dalam Tuhan. Aku takut. Rakyat juga berkata, kita juga takut. Tapi mari kita ambil sisa-sisa iman kita. Imanku, imanmu digabung, masa nggak ada sih seluruh Yehuda? Sebesar biji sesawi saja. There is power in numbers. Ada kuasa dalam jumlah. Ini yang disebut berkat korporat. Saya melihat, ya kan, saya suka melihat dokumentasi. Saya dulu soalnya suka sekali biologi. Dan saya melihat di salah satu dokumenter itu tentang bagaimana ikan hiu atau pemangsa besar mau coba makan ikan kecil gak bisa. Kenapa? Karena mereka itu berkumpul jadi satu, jadi susah nangkepnya, susah fokus. Itu kan ada juga dianimasikan di Nemo ya kan. Itu loh tiba-tiba yang jadi banyak. Lalu itu kan lucu. Tapi itu tidak berdasarkan, dilandaskan kejadian beneran. Bahwa di dalam lautan itu cara defense, cara bertahan seringkali ikan-ikan tidak berdaya itu adalah bersatu dalam jumlah yang besar. Jadi susah itu predatornya mau tangkap yang mana. Ada berkat korporat. Tahun depan janganlah menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saya ngomong gini bukan karena kita gereja ada perlunya untuk kebaktian, bukan. Jangan. Ini semua pilihan sih. Hari ini tanggal 25 kan. Di Amerika Utara, yaitu di benua Amerika, lebih sedikit lagi gereja yang mengadakan ibadah tanggal 25. Semakin dikurangi, semakin tiada. Terserah, setiap gereja kan punya kebijakannya. Tapi gereja kita tidak akan lakukan itu. Karena kita tahu Christmas without worshiping together is just not Christmas. Jadi, kenapa? Jangan jauhkan diri dari pertemuan, karena itu kekuatan. Yosafat tahu itu, waktu dia lagi kepepet sesuatu, ayo kita kumpul yuk. Yuk kumpul yuk. Ayo kita sama-sama berpuasa. Powerful sekali. Justru ketika dalam masalah, janganlah keluarga itu saling mencabik. Kalau dalam problema, keluarga itu harus bersatu, bangun mesbah, sama-sama sembahyang. Justru waktu suami istri itu lagi punya masalah finansial, jangan gegeran. Sisihkan dulu perdebatan, sama-sama lihat kebutuhan, bawa kepada Tuhan. Ajak anak-anak sekalian, mungkin mereka nggak ngerti. Tetapi ada kuasa dalam jumlah, ingat tadi. There's power in numbers. Bawa anak-anak putra-putrinya sekalipun mereka nggak ngerti accountingnya, mereka masih terlalu kecil. Tapi doa anak kecil itu powerful loh. Bilang aja simple papa mama, perlu berdoa, ayo kalian ikut mendukung. Mungkin mereka gak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika suara kecil mereka yang sayu itu berkata, Tuhan, tolonglah papa. Merinding aku. Tuhan langsung dengarkan. Jangan diremehkan. Lalu nanti aku sedih, duduk sendiri, ambil tali, mau bunuh diri. Papa jangan hadapi sendiri, jangan remehkan ibu rumah tangga loh. Papa mama juga jangan remehkan anaknya. Jangan hadapi sendiri. Read my lips please. Baca lidah bibir saya. Jangan hadapi sendiri apapun masalah di 2023. Sebab rahasia kemenangan seringkali Tuhan taruh pada sesuatu yang sifatnya korporat. Remember this is wisdom. Ini hikmat. Jangan hadapi sendiri. Juga jangan jadi orang yang panikan dan manja. Doakan dia, doakan kemana-mana. Kita itu mengobral, doakan saya. Orang yang kayak gitu lama-lama dia sendiri gak doa.
Karena dia terlalu kipit-kipit dan berkipas-kipas. Doakan, 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 doakan. Yang gini jangan di film ya, jelek. Nanti masuk orang gak ngerti konteksnya, saya gini-gini tuh ngapain. No. You need to tell just a few people, 5 roti 2 ikan. Beritahu beberapa aja. Please pray for me, dan ditagi. Ayo sungguhan doa. Aku gak mau kamu hanya doakan aku. Aku mau kita doa bersama. Puji Tuhan orang yang sudah bergabung di CG, itu fungsinya CG. CG itu fungsinya bukan social club. CG itu fungsinya ini, karena kita tahu bahwa kita gak bisa tumbuh sendirian. Dan kita gak bisa hadapi semuanya sendiri. Saya juga gak bisa. Jangan hadapi sendirian. Coba katakan kanan kirinya. Jangan hadapi sendirian ya. Bilang, Anda punya saya. Bilang gitu. Iya. Siapa tahu yang ngomong gitu nanti. Ternyata bujangan dan jadian. Puji Tuhan ya. Nangkep ini ya. Berkat korporat. Ancaman itu jangan dihadapi sendiri. Jangan hanya dengan Tuhan. Tuhan itu juga punya keluarga. Yaitu saudara seiman. Dan Yehuda berkumpul, mereka minta untuk mereka mencari Tuhan ya. Ayat 5. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami. Ini doanya Yosafat. Doanya dicatat. Tapi kita bisa bedah doa Yosafat. Saya coba untuk mengoperasi doanya ya. Demi apa? Demi kebaikan Anda. Dan berkata ayat 6, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam sorga? Lihat, Yosafat tidak memulai dengan mengeluhkan problema. Yosafat memulai dengan mengakui siapa Allah. When you don't know what else to focus on, atau kita tidak tahu mau fokus dengan apa lagi, selalu gak salah untuk fokus pada pribadinya yang gak pernah berubah. Allah itu baik, itu gak pernah berubah. Kalau Anda merasakan semua yang tidak baik di hidupmu dan Anda mulai ragu apakah Allah itu baik, paksa mulut sendiri untuk berkata, God is good. Kalau perlu ucapkan itu di depan kaca. Jangan ada orang aja di sisi kanan kirinya, nanti dikiranya gila. Ngomong sendiri di cermin, God is good. Lalu jawab sendiri, itu beritahu pria yang ada di cermin itu atau wanita yang di cermin itu. All the time. Ikut-ikut Don Moon. All the time. Suruh jawab itu pria atau wanita di dalam kaca, yaitu diri kita sendiri. God is good. Refuse to feel the problem. Tolaklah untuk merasakan problema. Pilihlah untuk merasakan Allah. It's a choice. Itu adalah pilihan di NGD, saudara. Dan itu yang Yosafat lakukan. Bukankah engkau Allah? Ini bukan gini loh, kalau engkau Allah buktikan. Dia tidak menantang Tuhan. Bukankah engkau Allah di dalam sorga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Mulai merembet ke perbuatannya atau ke peran Tuhan. Bukankah engkau memerintah? Tadi kan bukanlah engkau Allah, itu who atau siapa. Sekarang bukankah engkau memerintah, itu what he does, apa yang dia lakukan. Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Dengan kata lain, doanya Yosafat mengingatkan dirinya sendiri bahwa Tuhanlah yang memerintah atas Bani Moab, Amon, Meunim, sekaligus Edom. Ingatkan dirimu. Kalau kita nggak tahu mau ngomong apa lagi, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu. Kita bisa stres tapi nyanyi begini juga mampu. Adil dan benarlah jalanmu. Lagi takut nih, tapi tetap mengaku. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Tuhan gak hanya jadi layak setelah keluarkan kita dari masalah atau setelah dia memberkati kita. Sekalipun kita masih dalam masalah, dia sudah layak, saudara. Jadi gak pernah salah untuk nyanyi begini. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab kau Allah yang kudus, layak
layak disembah. Dia berkata, bukankah kau memerintah atas segenap kerajaan bangsa, kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Kayaknya ini pujian ke Tuhan, ini dua arah. Ini juga gentle reminder ke diri sendiri. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel? You are capable to do. Kau sanggup melakukan itu dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu, kata mereka. Bila suatu malapetaka menimpa kami, dia ulangi kata-kata nenek moyangnya yang beriman. Kalau ada malapetaka menimpa kami bangsa pilihan, yakni pedang. Ya, hari ini apa ya? Hari ini apa ya relevannya? Pedang itu ya misalkan kerampokan, kejahatan, kriminalitas. Dak-dikduk, anak sekolah di luar negeri, di luar kota, tempatnya rawan. Itu pedang. Pedang itu ulah manusia untuk melukaimu. Pedang. Atau kecelakaan, ditabrak sama mobil. Gak hanya itu. Apalagi yang bisa atau patut atau bisa lumrah ditakuti oleh manusia. Penghukuman. Penyakit sampar. Zaman dulu belum ada yang namanya term pandemi itu. Tapi penyakit sampar udah ada, ya itulah pandemik. Penyakit sampar. Kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami. Sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Kita belajar banyak lewat pandemi. Waktu awal-awal masuk, dunia belum ready. Saya berlutut ngomong sama Yesus, Tuhan kita. Tuhan, ada beberapa profesi yang pasti kena. Dokter salah satunya. Pendeta juga. Karena pendeta itu dicari orang sakit. Saya bilang, Tuhan Yesus, aku refuse untuk takut. Oh, saya banyak belajar awal-awal masuk pandemi. Saya belajar untuk tidak berlebihan. Saya belajar untuk jadi jauh lebih bijaksana. Saya pernah viral loh ya. Tapi look, gak mungkin di profesiku ini. Kalau bukan dilindungi Tuhan, saya gak kena. Gak mungkin. Saya gak pernah kena sampai hari ini. Ya memang, jaga kesehatan. Saya gak terus gegabah berkata iman-iman. Saya olahraga, minum vitamin. Tapi gak mungkin, orang yang begitu pun kena juga ada. Bayangin saya ngomong sama orang gini. Besoknya saya, bukan besoknya nanti jadi beritahu dia kena. Loh kan saya rasa, saya tes, saya negatif. Saya bolak-balik ketemu orang begini. Bolak-balik orang mau gimana segalanya. Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, bukankah engkau yang melindungi umat Israel dari penyakit sampar? Aku 100% pasti kena, karena aku adalah seorang pendeta. Nah mungkin saya tolak jemaat. Apa yang bisa di depan saya, masa mungkin saya berkata hihi. Gak bisa, saya gak boleh lakukan, gak boleh. Gak mungkin, mana ada fireman, pemadam kebakaran, itu takut api, panas. But I refuse to fear. Saya berkata, aku terus melayani. Demikianlah gereja kita maju, bukan karena kami. Tapi kami mengambil peran untuk berada di posisi atau sisi iman. Kami terus menjarah musuh. Orang-orang bertobat, setan dirugikan. Kesembuhan pun terjadi. Sebagian tidak sembuh, tapi sebagian besar sembuh, puji Tuhan. Look, I refuse to fear. Saya menolak untuk menyembah satu berhala, yaitu ketakutan yang berlebihan. Lakukan bagian kita, protokol, jaga kesehatan semua. But I do not want, saya tidak mau dihentikan. Kalau sampai ada sesuatu saya takuti di level tertentu ini, saya sudah berlebihan, berarti dosis saya lain kali akan susah bertambah. Paham maksud saya? Paham ya? Apa yang kita lihat di dunia sekarang ini, saya nggak ngomong soal pandemi sudah, saya ngomong hal-hal lain. Apa yang Anda lihat so far, di tahun 2022 sebelum menginjak 2023, dengarkan. Itu semua masih belum apa-apa. Baca kitab Wahyu, coba dibaca kitab Wahyu. Ngerinya itu lebih luar biasa. Saya nggak ngomong ini supaya ketakutan. Saya ngomong ini supaya kita itu kalau beriman jangan tanggung sama Tuhan. Di kitab Wahyu dikatakan ada satu bintang jatuh ke air dan air itu semua menjadi racun dan pahit. Saya nggak ngerti loh itu maksudnya apa. You think this is the worst time in the world? Kalau ini aja membuat kita sudah panik, membuat kita semua seperti Elia sembunyi di gua. Dosis gini, membuat kita sudah seperti itu, dosismu tidak bisa bertambah lagi. Lain kali hidupmu akan kacau balau sudah. Jangan mudah panik. Bijaksana, seperti saya katakan tadi. Saya pun masih belajar bijak. Saya belajar untuk, oke, saya harus ngerti di mana Roh Kudus stop, saya nggak lebih dari itu.
Itu bagianku. Sedikit lebih situ bisa runyam ya kan. Tapi saya belajar untuk tidak mau dipukul mundur. Kalau begini membuat saya lari. Percayalah ke depan hanya ada satu cerita hidupmu di dalam tangan setan. Yaitu selalu dibully. Jangan gampang naikkan dosis. Generik dulu takut itu. Takut itu kalau bisa pelan-pelan naiknya. Sebab kalau kita sudah naikkan dosisnya, anak kecil langsung diantibiotikin misalkan. Nanti besarnya sudah gak mempan. Sedangkan dia besar, dia akan menghadapi banyak nanti. Masih banyak, masih panjang hidupnya kok dosisnya dihabisin di sini. Paham maksud saya? Jangan dihabiskan di sini. Masih panjang hidupnya. Dan dunia ini belum apa-apa, lihat kitab Wahyu. Belum apa-apa. Jangan gampang, naikkan pelan-pelan. Inflasi juga pelan-pelan, kan gak langsung digenjot. Kalau langsung digenjot nanti kan mata uang, termasuk mata uang kita kan seperti mata uang mana itu, Zimbabwe atau mana itu yang jumlahnya sampai miliaran, triliunan pada harganya cuma berapa. Nolnya ditambah padahal nilainya tetap sama. Jangan cepat-cepat. Ditahan-tahan, makanya selalu ditahan-tahan. Kalau bisa pelan-pelan. Kalau kita itu takutan, menurut saya dosismu sudah selesai di sini, masih hidup 20 tahun, 30, 40 tahun lagi, tapi sudah mati. Mulai sekarang sudah zombie. Kita sudah mati sekarang. Don't let fear kill you. Saya tidak mau aktivitas saya dihambat. Karena apa? Disesuaikan iya. Dihambat, tidak. Amin Bapak Ibu Saudara. Demikian pula ini adalah berbicara kepada orang yang mudah untuk cepat-cepat frustrasi hilang coolnya. Langsung emosi. Wah, kalau ini bisa menyentilmu dan membuatmu emosi. Wah. Sorry, you sudah mati hari ini. You're dead already. Karena ke depan itu ada masih banyak hal yang memancing emosimu. Ini belum apa-apa. Stay cool. Coba dikipas-kipas orang sebelahnya. Stay cool. Ya, biar dingin, gak kepanasan. Mobil kalau cepat panas, langsung merah. Waduh, udah gak bisa dipakai. Itu sudah swak baterainya. Jangan-jangan mobil baru 2 tahun udah turun mesin. Gimana? Yosafat lihat. Dia berseru, dia berkata, aku di sini bisa kehilangan coolku. Aku bisa kehilangan kendali atas diriku. No! Dia berkata, besar dan ajaiblah karyamu. Ayat 10, sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Yosafat berubah keluar garamnya. Dia bukan minta pembalasan, makanya dikasih tanda tanya. Tidakkah engkau akan kasih kata terakhirnya ke Tuhan? Jangan ketok palu karena kita bukan hakim segala sesuatu. Tidakkah engkau akan menghukum mereka? Yosafat berkata, aku siap loh menjadi senjata di tangan Tuhan. Pakailah aku Tuhan. Di lembah Yosafat ini, pakailah aku. Putar balikan situasi ini. Jadikan aku dari orang yang ketakutan menjadi penjarah musuh. Kalau saya bilang jarahan itu tidak berarti perampokan. Ini adalah suatu kiasan rohani. Jarahan musuh itu maksudnya setiap senjata ditempa melawanmu, Yesaya 54, tidak akan berhasil. Dengan kata lain, semua senjata ditempamu justru jadi peluru keberhasilanmu. Misalkan setan punya senjata mutakhir yaitu panah api si jahat. Kalau itu dipanahkan, kalau kita dipanahi 10 panah, nggak kena semua. Kita hoki, karena kita dapat 10 panah for free. Kalau kita dipanahi 100 biji, kita lebih beruntung lagi. Setiap senjata ditempa melawanmu, justru jadi pelurumu. Diambil 100 biji, sekarang panahku tabungnya penuh. Bapak, Ibu, Saudara, kita punya pilihan di NGD. Tuhan, aku sedang dalam ancaman, tapi aku akan bangkit dari rasa takutku. Dan aku akan serahkan keadaan ini kepada Tuhan. Use me. Bukan lari, bukan protect me, tapi use me. And because you are using me, you shall protect me. Doanya bukan lindungi saya. Doanya pakailah saya. Dan dalam memakai saya, niscaya bahasa Alkitab, pastilah Allah akan melindungi alatnya sendiri. Mana ada sih kalau Anda itu alat yang langka lalu dibuang-buang dan dibiarkan karatan. Percayalah saya. Kalau ban Anda meletus, dongkraknya itu tinggal satu. Anda di gunung, di padang Sahara. Nggak mungkin Anda itu akan sia-siakan. Alat di tangan Tuhan itu precious atau berharga di tangannya. Use me.
Udah gak usah minta protect me. Tuhan akan tahu sendiri to protect you and your family dan melindungi Anda dan keluarga. Saya cuma ngomong sama Tuhan aja gampang. Sekali aku kena Tuhan, buyar sudah saat teduhnya. Nggak mungkin saya saat teduh berada di kamar gitu sendirian. Hai. Nyanyi sendiri. Oh betapa dalamnya. Lalu habis itu doa sendiri lah. Nggak mungkin. Buyar sudah. Sekali saya kena, sudah buyar. Saya nggak bisa muncul begini 8 kali gimana. Saya sama Tuhan tuh punya ketipan sendiri. Dengan hormat kalau dari saya. Ketipannya gini. If you think I'm still useful ya. Kalau menurut Tuhan aku masih berguna. Protect me. Lindungi aku. Fokusnya bukan dirimu. Lari dari masalah atau perlindungan. Fokusnya pemakaian. Jarahan. Kalau engkau menganggap saya ini masih berguna bagi. Tenang Tuhan. Pesawat goyang pun mau jatuh misalnya. Saya nggak omong kosong begini. Nggak jatuh sih, itu berlebihan. Tapi waktu mendarat saya lihat di situ ada ambulans, ada pemadam kebakaran dan polisi. Di satu negara waktu itu di Hong Kong. Ternyata mungkin semacam sayapnya itu ada apinya. Sayap kan tempat bensinnya. Udah goyangnya nggak aman. Tapi nggak diberitahu sama pilot, langsung mendarat dimatikan mesinnya. Ternyata tadi bahaya. Saya tidur dan makan snack saya. Saya tenang, bukannya nggak takut mati. Setelah mati saya nggak takut, tapi proses mati semua orang takut termasuk saya. Nah gimana kalau kita dicemplungin dari atas? Masa nggak takut? Nah setelah itu telur kocok, setelah jatuh ke bawah ya kita tahu kita kemana. Tapi sebelumnya kan mengerikan. Takut sih takut, tapi saya itu tenang tuh. Saya tetap bisa tidur, bisa apa semua. Karena saya punya pikiran gini loh, bukan sombong ya. Ini juga bukan percaya diri, ini percaya Tuhan. Loh, kalau memang sudah waktuku ya waktuku Tuhan, ambillah aku gak apa-apa. Tapi ya sudah loh Tuhan, aku belum siapkan pengganti, belum siapkan ini itu loh Tuhan. Oh iya ya, malaikatnya semua terbang. Gendong tuh pesawat. Ada satu malaikat yang bahasa Ibrani-nya sebul-sebuli. Apinya supaya padam, mendarat di sana tepat waktu gak meledak ya kan. Saya santai aja. If God thinks I'm still useful, kalau Tuhan mengira saya itu masih berguna di bumi ya saya lakukan bagian saya loh. Kalau saya tahu nanti bakalan gitu pesawatnya saya pasti ganti pesawat lain. Gak ada yang berkata mari kita uji iman saya. Nah itulah saya belajar tadi dari viral itu. Loh saya ini jujur kalau ngomong sama Anda. Saya itu gak pakai tadi ngaling-ngaling. Saya bilang kalau saya salah, saya kurang, saya lemah, saya ngomong apa adanya. Saya gak mungkin terus masuk ke pesawat. Ya pesawat ini akan kebakaran sayapnya. Mari kita uji iman. Kalau sampai seperti itu saya mati, jangan berkabung untuk aku, itu bodohku. Jangan kirim bela sungkawa, tapi kirimlah berita tahu rasa. Tapi kan saya nggak tahu ya kan. Saya nggak tahu ya sudah bukan urusan saya, urusan Tuhan. Asal saya lakukan bagian saya jaga. Udah nggak usah takut berlebihan, nggak usah paranoid. Saya merem dan berkata Tuhan, if you want me to see me now ya oke, tapi you speak to the church loh ya. Tuhan yang bicara sama gerejanya loh ya. Enggak mungkin saya pulang-pulang sini cuma tinggal pakaian saya dibungkus taruh di depan sini. Nah, siapa yang khotbah begini? Ya Tuhan tahulah kapan lah waktuku, kapan Tuhan perlu. Ya, relax lah. Relax lah. Saya pesawat terbakar pun saya nggak getir kok. Saya nggak gentar. Kalau saya itu gentar. Wah saya masih umur segini gentar. 20 tahun lalu dari sekarang saya jadi apa? Sakit jiwa. Nggak boleh, saya masih hidup lama. Nanti saya takutnya itu waktu nanti saya mau mati. Minggu terakhir itu kalau saya sampai tahu ini mau mati gitu ya. Saya tak tunjukkan semua takutnya, aku takut, saya akan beritahu sama semua, aku sebenarnya takut. Nah, nggak apa-apa, nggak lama lagi sudah cabut. You still young. Berapapun usiamu, you still young. Jangan insane here. Jangan hilang damai sejahtera di sini. Amin Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan ini tidak keterlaluan. Atau semoga Anda menangkap ya. Saya kalau khotbah seperti di gereja sendiri itu, saya itu khotbahnya lebih keras, itu bukan, itu kontennya. Saya itu ajari Anda, ini pemuritan. Saya coba memuridkan jemaat sendiri. Supaya orang tidak hanya merasakan suksesnya gereja kita, dapatkan urapan, tapi supaya Anda masuk ke dapurnya. Saya ajarkan how to live almost fearlessly. Gimana hidup hampir-hampir gak pernah takut apa-apa. Hampir-hampir loh ya, kita yang realistis saja. 3 poin sederhana oke? Seperti biasanya. Catat bawa ke rumah doa dalam ancaman dan menuai jarahan musuh.
Nomor 1 rangkuman kita sebagai berikut. Waktu takut, carilah Tuhan bersama dalam doa dan puasa. Catat itu. Ingat ini ya, ini langkah kaki pertama setelah takut apapun juga. Cari Tuhan. Jangan sendirian, oke? Cari Tuhan itu bersama-sama dalam doa dan puasa. Cari Tuhan itu kalau bisa sekalian ajak keluarganya. Keluarga itu jangan dijadikan hanya family. Keluarga itu dijadikan mesbah. Suami istri yuk bangun ya tahun 2023 nggak pernah doa sama-sama. Selalu sang suami titip doa sama istrinya pendoa. Titip ya ma, titip doa di gereja. Beritahu Tuhan tidak buka titipan. Habis ini kalau ada masalah doa bareng ya. Preferably kalau Anda baca tadi, saya baca ayat yang terakhir 13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Take your family with you and you pray. Jangan cuma take them vacationing atau bawa mereka jalan-jalan. Bawa jalan-jalan semua orang begitu, orang dunia juga demikian. Ayo ke Disneyland, ayo ke kebun binatang. Kadang-kadang ada orang tua yang ajak anaknya jalan itu sedikit goda-godain mereka. Ayo ke kebun binatang, aku mau kenalkan papa, mau kenalkan kamu sama cousinmu. Sama sepupunya. Anaknya langsung jatuh mental. Kalau Anda mau ajak keluarga, jangan melulu pergi jalan-jalan. Kalau mau ajak keluarga, ajaklah mereka berdoa. Itu kuasa korporat. Amin. Ke gereja jangan hanya cuma ibadah. Ini ibadah di charge. Dipakai tengah minggunya CG untuk saling mendoakan. Supaya kamu sembuh, kata Yakobus. Nomor 2, doa dalam ancaman dan menuai jalan musuh. Nomor 2, banyaknya musuh, laskar besar ya kan? Banyaknya musuh, pratanda, banyaknya jarahan di depan. Ayo kita beriman. Semua panah api yang dilempar itu jadi pelurumu. Jangan-jangan kita dilempari 1 juta panah. Nanti kita bisa buat rumah. Salah satu cara Tuhan memberkati umatnya adalah dengan dicari gara-gara. Sungguhan, Anda baca di ilmu perangnya orang Israel. Orang Israel gak boleh lemparkan pertama. Pipi ke satu yang ditampar harus pipi mereka dulu. Pipi kanan. Lalu mereka memberi pipi kiri itu conquering. Itu menguasai. Ketika Israel menjadi satu negara, diserang kan dari tetangganya. Gara-gara diserang itulah kehilangan dataran tinggi Golan. Coba baca di sejarah. Kalau mereka gak diserang dulu, mereka akan dikecam. Mereka diserang dulu karena perang. Perang siapa kalah harus let go. Lepaskan. Kadang-kadang cara Tuhan memberkati Anda adalah Tuhan izinkan ada orang yang dihinggapi setan atau situasi keadaan untuk menyerang. Ketika menyerang itu Tuhan berniat untuk memindahkan berkatnya padamu. Tuhan itu mampu memindahkan talenta. 1 yang disembunyikan tanah itu ditaruh, dikasihkan kepada talenta yang punya 5 itu. Yang menjalankannya. Kadang-kadang dengan dicari gara-gara, Tuhan pindahkan berkat orang itu kepadamu. Jangan-jangan Anda dicari gara-gara oleh seseorang misalnya atau sebuah keadaan. Justru lewat kondisi atau lewat kejadian tersebut. Sekarang berkat orang itu seolah pindah. Orang itu kehilangan sesuatu. Anda dapatkan sesuatu yang bukan milik Anda. Dan Anda lihat dulu pada orang itu. Hihi. Semoga senjata yang ditempa melawanmu senjata kualitas. Karena berarti bahannya bahan unggul. Jangan takut banyaknya musuh pratanda, banyaknya jarahan di depan. Selalu lihat potensi, bukan rasakan problema. Terakhir, ketiga, fokuskan doa kepada sifat dan perbuatan Tuhan. Fokusnya ke faith, not fear, kepada iman, bukan rasa takut. Fokus doa kepada sifat dan perbuatan, gak pernah salah. Ketika kita gak tahu mau ngomong apa, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Akui Tuhan dan apa yang Dia perbuat. Meskipun Anda tidak tahu bagaimana menyuruh atau meminta Tuhan untuk berbuat sesuatu dalam hidupmu, dengan mengakui perbuatannya, Tuhan akan berbuat sesuatu dalam kehidupan Anda. Amin. Kalau Anda tidak tahu gimana memuji, tetaplah menyembah. Memuji itu bersyukur atas apa yang Tuhan lakukan. Mungkin Tuhan belum melakukan apa-apa. Menyembah itu tidak dilandasi atau didasari dengan perbuatan Allah. Tapi sifatnya, you are God, you are good, engkau holy, engkau suci, engkau mulia, adil dan besarlah karyamu, benarlah jalanmu. Itu semua menyembah. Menyembah itu selalu betul di dalam situasi yang salah. Karena apapun yang terjadi, apapun fakta hidupmu, Allah pribadinya tidak pernah berubah. Kalau Anda tidak tahu mau ngomong apa dalam hadirat Allah, nyembah. Fokus pada sifatnya, pribadi, karakternya, dan terakhir perbuatannya. Semoga ini jadi berkat buat Anda. Semoga Anda lengkap imannya. Tahun depan Anda menjarah musuh. Mari kita semua bangkit berdiri. Makasih Tuhan.